Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Syamsida, MPD, selaku dosen pengampuh pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Saya Sri Sulfi Alfati dengan NIM 2002 08501030 dari kelas PKK 03 Tata Busana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus terkait peserta didik yang bertemakan kekerasan. Sebelum lanjut pada judul dan pembahasan kasus tersebut, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang kekerasan, bahwasanya kekerasan merupakan salah satu wujud mengenai suatu tindakan agresi dan termasuk dalam pelanggaran. Kekerasan identik dengan penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Sehingga kekerasan yang dilakukan baik oleh individu ataupun kelompok selalu merugikan pihak-pihak lainnya. Kekerasan muncul karena adanya sebab atau motif yang menjadikan seseorang sulit untuk mengendalikan tindak kekerasan yang dia lakukan. Baik, langsung saja. Judul dari kasus kekerasan yang saya ambil adalah orang tua murid menendang perut salah satu guru SMA Negeri 4 Pinview yang merupakan guru dari anaknya sendiri. Adapun struktur pembahasan kasus tersebut terbagi atas 4. Yang pertama adalah latar belakang permasalahan. Yang kedua, teori yang terkait dengan permasalahan tersebut. Yang ketiga, estimasi solusi dari masalah tersebut. Yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh sikap murid yang acuh tak acuh ketika menabrak gurunya yang bernama Makrina dan langsung pergi tanpa meminta maaf. Kemudian gurunya mengejar murid tersebut dan bertanya mengapa tidak meminta maaf. Alih-alih meminta maaf, siswa tersebut justru mengeluarkan kata-kata kasar kepada gurunya. Karena sakit hati, Makrina memarahinya. Hal ini membuat siswa tersebut menghubungi orang tuanya, dan tak lama kemudian orang tua siswa tersebut datang menyerobot masuk ke kelas dan langsung menendang perut Makrina. Peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober 2018 dan mendorong puluhan guru SMA Negeri 4 Pinview Kota Kupang mendatangi Polsek Kelapa Lima untuk melaporkan kasus pemukulan yang dilakukan oleh orang tua murid kepada guru bahasa Inggris yang bernama Makrina Bikan. Kepala SMA Negeri 4 Pinview Agustinus Birologo mengatakan, kedatangan guru-guru tersebut ke Polsek Kelapa Lima karena salah satu staf gurunya ditendang oleh orang tua murid yang merasa anaknya dianiaya oleh guru tersebut. Adapun teori yang terkait dengan permasalahan ini diantaranya yang pertama adalah teori faktor individual. Teori ini mengatakan bahwa perilaku agresif seseorang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan. Faktor penyebab perilaku kekerasan menurut teori ini adalah faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadi yaitu meliputi kelainan jiwa seperti psikopat, stres, depresi, serta cepat marah dan mudah tersinggung. Sedangkan faktor yang bersifat sosial antara lain seperti konflik rumah tangga, faktor budaya, dan media massa atau teknologi. Saya berpikir bahwa teori ini terkait dengan kasus yang saya bahas. Karena cepat marah dan mudah tersinggung serta pengaruh media massa atau teknologi dalam teori faktor individual similar dengan kasus yang saya bahas. Dalam kasus tersebut, orang tua murid tidak dapat mengontrol tindakan dan amarahnya terhadap sang guru. Sedang ia hanya mendengar penjelasan dari anaknya melalui telepon yang notabene-nya adalah teknologi perantara tanpa mendengar terlebih dahulu penjelasan secara langsung dari guru tersebut. Yang kedua adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow yang pertama yaitu kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi. Maslow menyebutkan bahwa setiap individu butuh yang namanya rasa aman dan terlindungi. Kebutuhan rasa aman dan terlindungi ini adalah kebutuhan akan rasa lepas dari bahaya, kekerasan, penyerangan, stabilitas, maupun ketergantungan. Yang kedua adalah kebutuhan akan penghargaan. Maslow mengemukakan bahwa setiap individu memiliki dua kategori tentang kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan yang lebih rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, serta pengakuan. Sedangkan kebutuhan yang lebih tinggi adalah kebutuhan akan harga diri termasuk perasaan. Alasan saya mengaitkan teori hierarki kebutuhan Maslow dengan kasus yang saya bahas, karena saya berpendapat bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, penyerangan atau bahaya apapun itu, sehingga tercipta stabilitas dari individu tersebut dan menghilangkan sifat ketergantungan.
Selain itu, Maslow juga menyebutkan bahwa ada yang namanya kebutuhan penghargaan. Dalam penjelasannya, Maslow mengatakan bahwa setiap individu yang sudah mampu memahami dan mengimplementasikan kebutuhan ini, maka individu tersebut sudah siap untuk memasuki gerbang aktualisasi diri atau kebutuhan paling tinggi yang dikemukakannya. Namun di sini saya melihat murid tersebut tidak mengimplementasikan kebutuhan penghargaan tersebut. Sehingga saya berspekulasi bahwa murid tersebut tidak paham akan kebutuhan ini dan belum pantas memasuki gerbang aktualisasi diri. Berdasarkan kasus kekerasan yang sudah saya bahas, estimasi solusi yang bisa saya sarankan adalah mempertegas Undang-Undang Perlindungan Guru. Karena bukan hanya murid yang perlu dilindungi, guru juga berhak mendapatkan perlindungan, apalagi zaman sekarang tidak sama dengan zaman dulu. Jika zaman dulu guru memarahi murid dianggap tindakan mendisiplinkan, maka zaman sekarang guru memarahi murid akan dianggap tindakan penganiayaan atau kekerasan. Adapun Undang-Undang Perlindungan yang saya maksud adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kesimpulannya, tindakan orang tua murid tersebut sangat keterlaluan. Entah karena temperamen orang tua murid tersebut yang tinggi atau adu domba anaknya yang terlalu berlebihan. Orang tua harusnya mencari tahu dulu kebenaran dari perkataan anaknya sebelum bertindak. Tindakan ini merupakan tindak kekerasan yang perlu ditindaklanjuti agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi.